Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan acara seminar proposal saya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil seminar proposal saya ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Lala Jelita, SPD MPD, yang telah membimbing saya mulai dari awal sampai selesainya proposal yang telah saya susun ini. Dan yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pak Irsan, SPD MPD, dan yang saya hormati dosen pengelaras saya, Pak Khairul Usman, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Fauji Vergara Situmeang dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stambuk 2017. Adapun judul proposal saya yaitu tentang pengembangan bahan ajar e-modul pada pembelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya berbasis problem based learning untuk siswa kelas 5 SD Negeri 157020 Perdamaian Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, tahun ajaran 2020-2021. Adapun yang melatar belakangi judul saya tersebut yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Semua perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan tugas dan kepentingannya. Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar, banyak kita jumpai masalah dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Di sekolah SD Negeri 157020 Perdamaian, ada saya temukan masalah yaitu tentang bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan masih belum menarik, karena bagi guru-guru, bahan ajar itu buku paket atau buku tematik, dan ada juga guru yang masih menggunakan bahan ajar yang siap pakai. Contohnya, dibeli yang mengakibatkan dalam bahan ajar tidak ada rancangan guru, sehingga pembelajaran pada saat proses mengajar kurang menarik. Masih banyak guru yang belum memaksimalkan pembelajaran seperti halnya dalam mengembangkan bahan pembelajaran yang dibutuhkan. Pengembangan ini dilakukan untuk menciptakan bahan ajar yang lebih menarik. Bahan ajar yang menarik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, pada praktiknya tidak semua guru dapat mengembangkan bahan ajar. Pada pengembangan bahan ajar kali ini akan menghasilkan bahan ajar berbentuk elektronik, yaitu e-modul. Pada pengembangan bahan ajar e-modul ini, saya menggunakan problem based learning karena bentuk pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa dan kebutuhan siswa. Problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Dan problem based learning ini juga merupakan salah satu model pembelajaran atau metode pembelajaran yang cocok untuk materi yang saya angkat, yaitu tentang panas dan perpindahannya pada kelas 5 SD. Dan berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Bahan Ajar E-Modul pada Pembelajaran IPA tentang Panas dan Perpindahannya berbasis Problem Based Learning untuk siswa kelas 5 SD 157020 Pardamaian, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, tahun ajaran 2020-2021. Adapun identifikasi masalah, sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penelitian menyimpulkan bahwa masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.
Yang pertama yang bakalan peneliti lakukan yaitu melihat bahan ajar yang ada di SD Negeri 157020 Pardamaian, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan yang kedua itu mengembangkan bahan ajar pembelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya pada kelas 5 SD yang akan menghasilkan bahan ajar berbentuk e-modul. Dan yang ketiga, mengembangkan bahan ajar pembelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya pada kelas 5 SD dengan menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan bahan ajar e-modul pada pembelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya berbasis problem based learning untuk siswa kelas 5 SD Negeri 157020 Pardamaian, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah tahun ajaran 2020-2021. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah ada 3 poin. Yang pertama, apa yang akan dikembangkan dalam bahan ajar tersebut? Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan bahan ajar yang akan saya lakukan nanti? Dan yang ketiga yaitu bahan ajar yang seperti apa yang akan dihasilkan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar yang telah dibuat di SD menjadi bahan ajar yang berbentuk e-modul dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, karena bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun manfaat penelitian yaitu terbagi atas 5 manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi siswa, yang kedua manfaat bagi guru, yang ketiga manfaat bagi sekolah, yang keempat manfaat bagi peneliti, dan yang kelima manfaat bagi peneliti lain. Yang pertama itu manfaat bagi siswa. Manfaat bagi peserta didik adalah dapat belajar tanpa terkendala ruang, waktu, dan keadaan dengan memanfaatkan pembelajaran online sehingga dapat mengaktifkan proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Yang kedua itu manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru, bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Yang kedua, dengan adanya pengembangan bahan ajar menjadikan pembelajaran tidak tergantung dengan sumber teks yang sudah untuk didapat. Yang ketiga, mendapatkan sumber belajar yang lebih luas. Dan yang keempat, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan dapat mengurangi biaya karena model bahan ajar berbentuk e-modul. Dan ketiga itu bagi sekolah, memberikan kontribusi yang positif pada sekolah yang dapat meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas pendidikan tercapai. Selanjutnya itu memberikan masukan penelitian bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di sekolah tersebut. Yang keempat, manfaat bagi peneliti sebagai bahan masukan dan menambah wawasan peneliti tentang pengembangan bahan ajar e-modul berbasis problem based learning dalam pembelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya pada kelas 5 SD. Dan yang kelima itu manfaat bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dan pembanding bagi orang yang berminat melakukan penelitian lanjut tentang pengembangan bahan ajar berbentuk e-modul. Adapun kajian pustaka yaitu membahas tentang definisi teknologi pendidikan, pengembangan bahan ajar, pengertian modul, pengertian e-modul, pembelajaran IPA, problem based learning, dan yang terakhir pengembangan bahan ajar e-modul dengan problem based learning.
Yang pertama yaitu definisi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Teknologi pendidikan menurut Miyarso adalah suatu bidang profesi yang terbentuk dengan adanya usaha terorganisasikan dalam mengembangkan teori, melaksanakan penelitian, dan aplikasi praktis perluasan, serta peningkatan hasil belajar. Menurut Prawijaga, teknologi pendidikan hadir untuk efisiensi peran guru sebagai pendidik dan penyaji materi, bersifat gagasan atau pemikiran dalam hal pembelajaran di kelas dan pemanfaatan media pembelajaran untuk suatu yang mungkin dapat memperjelas bahasa atau materi pembelajaran. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan pengembangan bahan ajar. Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia bagi suatu negara. Pendidikan merupakan cerminan kemajuan kehidupan suatu negara. Perbaikan kurikulum sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui itu semua, perlu dilakukan suatu pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru atau instruksi dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. Terdapat 4 jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar dengar atau program audio, dan ketiga bahan ajar pandang dengar, dan yang keempat itu adalah bahan ajar interaktif. Adapun fungsi, manfaat, dan tujuan pembuatan bahan ajar yaitu untuk peserta didik. Yang pertama, menghemat waktu pendidik mengajar. Yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Dan yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Dan keempat, sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu, sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Fungsi bahan ajar bagi siswa antara lain, yang pertama, siswa dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang dia kehendaki. Dan yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Dan yang keenam itu sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan sesuatu kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Adapun komponen-komponen bahan ajar, yang pertama itu petunjuk belajar. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana pendidik mengajarkan materi kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Dan yang kedua itu kompetensi yang akan dicapai, menjelaskan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar maupun indikator pencapaian hasil belajar yang dikuasai siswa. Dan yang ketiga, informasi pendukung merupakan sebagai informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar sehingga siswa semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. Dan yang keempat, latihan-latihan. Dan yang kelima itu petunjuk kerja atau lembar kerja. Dan yang keenam itu berupa evaluasi. Suatu komponen evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan atau penguasaan kompetensi yang berhasil mereka
kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran yang adakan di kelas menggunakan bahan ajar. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar di sekolah perlu memperhatikan karakteristik siswa dan kurikulum. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematik berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. Yang pertama itu ada analisis. Pada tahap ini merupakan tahap untuk mencari informasi mengenai perilaku dan karakteristik awal yang dimiliki siswa. Dan yang kedua itu ada perencanaan. Tahap perencanaan adalah tahap penrumusan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil dari analisis. Dan yang ketiga ada pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap penulisan bahan ajar secara utuh. Tulisan yang ditulis tidak perlu harus diurut. Tahap persiapan memerlukan waktu tidak kurang dari 50%. Waktu untuk pengembangan bahan ajar secara utuh bahkan mengikut mungkin lebih dari itu. Dan keempat, evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam redaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Perlu diingat bahwa pada komponen yang satu harus diikuti oleh perbaikan dan penyesuaian pada komponen bahan ajar yang lain, sehingga diperoleh bahan ajar yang utuh dan terpadu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu e-modul. Pengertian e-modul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modul adalah kegiatan program belajar mengajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal dari guru atau dosen pembimbing. Sebuah modul akan bermakna kalau peserta didik dapat dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih KD dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, maka modul harus menggambarkan KD yang akan dicapai oleh peserta didik. Disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dilengkapi dengan ilustrasi. Kita masuk kepada pengertian e-modul. Pengertian e-modul. Modul adalah bahan ajar yang disiapkan secara khusus dan dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang dikemas menjadi sebuah unit pembelajaran terkecil atau modular yang dapat digunakan pembelajaran secara mandiri untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah diterapkan. Adapun pengertian dari e-modul merupakan sebuah bentuk penyajian bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik, di mana setiap kegiatan pembelajaran di dalamnya dihubungkan dengan tautan atau link sebagai navigasi yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif dengan program, dilengkapi dengan penyajian video, tutorial, animasi, dan audio untuk memperkaya pengalaman belajar. Adapun karakteristik e-modul sebagai media pembelajaran mandiri memiliki beberapa ciri tertentu, diantaranya adalah self-instruction atau belajar mandiri, self-contained atau utuh. Yang ketiga, stand alone, berdiri sendiri. Yang keempat, adaptive atau dapat disesuaikan. Yang kelima, user friendly, akrab dengan pemakaiannya. Yang keenam, konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Pada e-modul yang digunakan, peneliti akan menggunakan font Times New Roman
ukuran 12 spasi 1,5 dengan margin 1 pada rata kanan, kiri, atas, dan bawah. Disampaikan dengan menggunakan suatu media elektronik berbasis komputer dan Android. Selanjutnya itu memanfaatkan berbagai fungsi media elektronik sehingga disebut sebagai multimedia. Dan selanjutnya itu memanfaatkan berbagai fitur yang ada pada aplikasi software. Dan yang terakhir itu perlu didesain secara cermat. Pengembangan ini akan menawarkan beberapa aplikasi software dan penyajian yang lebih komunikatif dan mudah digunakan yang sebelumnya belum pernah dijadikan sebagai penelitian. Pastinya di setiap pengembangan, baik pengembangan bahan ajar berbentuk cetak dan berbentuk non-cetak, pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan. Begitu juga dengan pengembangan bahan ajar berbentuk e-modul, pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan dari e-modul ini yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan kedua, setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar pada modul yang mana siswa lebih berhasil dan pada bagian modul yang mana mereka belum berhasil. Dan yang ketiga itu bahan pembelajaran terbagi lebih merata dalam suatu semester. Dan yang keempat, pendidikan lebih bergaya guna karena bahan pembelajaran disusun menurut jenjang akademik. Dan yang kelima, penyajian yang bersifat statis pada modul cetak dapat dibawa menjadi lebih interaktif dan lebih dinamis. Dan keenam, unsur verbalisme yang terlalu tinggi pada modul cetak dapat dikurangi dengan menyajikan unsur visual dengan menggunakan video tutorial. Dan semua kelebihan itu tersebut tidak luput dari sebuah kelemahan. Yang pertama, biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. Dan yang kedua, menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. Dan yang ketiga itu membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus membantu proses belajar siswa. Di atas telah dijelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan penggunaan e-modul. Dari keterangan tersebut dapat memperjelas keefektifan penggunaan e-modul yang lebih up-to-date dan interaktif dibanding dengan modul cetak yang bisa kita temui. Adapun prinsip pengembangan e-modul, yang pertama itu diasumsikan menimbulkan minat belajar bagi siswa. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk digunakan oleh siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Yang kelima, disusun berdasarkan kebutuhan siswa yang belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keenam, berfokus pada pemberian kesempatan bagi siswa untuk berlatih. Yang ketujuh, mengkoordinasi kesulitan belajar. Yang kedelapan, memerlukan sistem navigasi yang cermat. Yang kesembilan, selalu memberikan rangkuman. Dan yang kesepuluh, gaya penulisan. Dan kesebelas, dikemas untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ke-12, memerlukan strategi pembelajaran. Sedangkan yang ke-13 itu mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik. Dan ke-14, menunjang self-assessment. Yang ke-15, menjelaskan cara pembelajaran berbentuk e-modul. Dan yang terakhir itu perlu adanya petunjuk atau pedoman sebelum sampai sesudahlah menggunakan e-modul. Di samping itu semua tidak luput dari proses penyusunan e-modul. Proses penyusunan e-modul itu yang pertama, tahap analisis kebutuhan e-modul. Desain modul ditetapkan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang digunakan untuk desain e-modul adalah RPP yang dirancang agar siswa dapat belajar mandiri. Materi atau isi modul
yang ditulis harus sesuai dengan rancangan pelaksanaan. Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam pembelajaran kompetensi yang telah diprogramkan. Nama atau judul modul sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi yang terdapat pada silabus dan RPP. Adapun tahapan desain modul. Penulisan modul dilakukan sesuai dengan RPP yang berbasis aktivitas belajar mandiri. Materi atau substansi yang ada dalam modul berupa konsep atau prinsip-prinsip, fakta penting yang terkait langsung dan mendukung untuk pencapaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Tugas, soal, dan atau praktik latihan yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh peserta didik. Evaluasi atau penelitian yang berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai modul, kunci jawaban dari soal, latihan, dan atau tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka e-modul atau deskripsi kerangka e-modul. Yang pertama itu ada cover, berisi antara lain judul modul, nama mata pelajaran, topik materi, pembelajaran, kelas, penulis atau dan logo sekolah. Dan selanjutnya itu ada kata pengantar di mana memuat informasi tentang peran e-modul dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada daftar isi, memuat kerangka atau e-modul. Dan selanjutnya itu ada glosarium, membuat penjelasan tentang arti dari setiap istilah, kata-kata sulit, dan asing yang digunakan dan disusun menurut urutan abjad. Dan selanjutnya itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat KD dan IPK. KD dan IPK yang akan dipelajari pada modul. Di sini juga ada tentang deskripsi, penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup isi modul dengan modul lainnya. Hasil belajar yang akan disampaikan telah menyelesaikan modul serta manfaat kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran dan kehidupan secara umum. Dan ada juga tentang waktu, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi yang menjadi target belajar. Dan ada juga persyaratan. Setelah itu ada petunjuk penggunaan modul. Memang panduan tata cara menggunakan modul yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pembelajaran modul secara benar, perlengkapan untuk pembelajaran, fasilitas yang harus dipersiapkan, dan yang terakhir itu pernyataan tujuan akhir yang hendak dicapai peserta didik setelah menyelesaikan modul. Dan kerangka pembuatan e-modul tadi ada tentang pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, tugas, lembar kerja, keterampilan. Dan ada juga latihan, penilaian diri, dan ada juga evaluasi. Pada bagian evaluasi, teknik atau metode evaluasi harus sesuai dengan ranah yang dinilai serta indikator keberhasilan yang akan diacu. Adapun tahap validasi dan penyempurnaan e-modul. Yang pertama itu alur validasi dan penyempurnaan e-modul. Yang pertama dimulai dari instrumen validasi, berlanjut pada draft now, kemudian validasi apakah sudah sesuai tidak atau iyanya produksi e-modul. Jika belum sesuai atau melakukan perbaikan, kembali ke validasi dari awal dan kemudian akan diperbandingkan lagi apakah sudah sesuai atau tidak dan akan menghasilkan, jika sudah sesuai akan menghasilkan produk modul
Jika belum sesuai, kembali lagi perbaikan validasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran IPA. Belajar merupakan kata yang sangat berarti dalam perkembangan hidup seorang manusia. Belajar adalah kata kunci yang mengantarkan manusia menjadi manusia yang berkualitas. Belajar tidak pernah lepas dari sebuah pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik, akan tetapi merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru atau widyawasra untuk dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu. Pembelajaran sangat banyak bentuk materinya, salah satunya yaitu pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam. IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip semata, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan mata pelajaran. Pembelajaran IPA sangat menarik jika menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran harus mencerminkan langkah-langkah yang sistematis yang mengandung pengertian bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran itu harus tersusun rapi dan logis sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdasarkan masalah, yaitu sering kita sebut problem based learning, karena problem based learning ini sangat mencerminkan sekali pada pembelajaran IPA, tepatnya pada materi perpindahan dan panas dan perpindahannya. Dan kita akan masuk pembahasan tentang problem based learning. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik, tetapi ada kalanya pembelajaran itu harus menarik dan dapat diserap peserta didik dengan cepat agar peserta didik lebih cepat dalam menangkap pembelajaran. Seorang guru haruslah kreatif dalam memilih suatu model atau metode pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran IPA yang saya pilih saat ini, yaitu problem based learning. Problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Problem based learning telah banyak diterapkan dalam pembelajaran sains. Adapun sintak atau langkah-langkah problem based learning sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, dan yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan tahap yang kelima atau tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan materi yang terakhir yaitu tentang pengembangan modul berbasis model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya. Pengembangan e-modul merupakan sebuah inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dan mutu pendidikan. Dalam memberi tuntunan di era teknologi ini, pengembangan media harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus dikembangkan secara dengan pesatnya teknologi. E-modul dalam hal ini akan memberikan fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Selain e-modul, juga berfungsi untuk pembelajaran individual sehingga peserta didik akan berpikir luas dan dapat memecahkan suatu masalah. Sebagaimana ditegaskan bahwa e-modul yang digunakan mempunyai posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu mengajar bagi guru atau teaching aids. Bahan ajar
berorientasi kepada kegiatan belajar siswa sehingga bahan ajar disusun berdasarkan kebutuhan dan motivasi siswa. Melalui semua itu, sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pelaksanaan pembelajaran PBL tentunya juga membutuhkan sarana yang sesuai agar pelaksanaan pembelajaran bisa lebih baik. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti perlu kiranya untuk mengembangkan bahan ajar berbasis model problem basis learning untuk kelas 5 sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 157020 Perdamaian. Adapun kerangka berpikir pengembangan bahan ajar berbentuk e-modul berbasis problem based learning. Yang pertama itu identifikasi permasalahan yang ada di lapangan SD Negeri 157020 Perdamaian. Di sana akan membagi atau mengklasifikasi kerumitan masalah, yaitu terbagi atas 2: mengkaji pendidikan dan pengembangan teknologi, mengkaji pendidikan IPA dan perkembangan teknologi, di mana pada kerangka berpikir ini mengklasifikasi kerumitan masalah yaitu tentang menerapkan model pengembangan. Selanjutnya, menetapkan komponen pengembangan e-modul berdasarkan materi panas dan perpindahannya pada pembelajaran IPA. Dan selanjutnya itu melakukan prosedur pengembangan, melanjutkan hasil pengembangan, evaluasi produk, dan yang terakhir itu nanti akan melaksanakan penyempurnaan produk pengembangan. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, model penelitian dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan dalam upaya menghasilkan modul elektronik untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA pada materi tertentu, yakni panas dan perpindahannya. Jenis penelitian ini tergolong dalam bentuk penelitian dan pengembangan atau research and development yang sering dikenal dengan R&D, yaitu jenis penelitian yang mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Penelitian dan pengembangan pada industri merupakan ujung tombak dari suatu industri dalam menghasilkan produk-produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Produk yang dapat dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini tidak harus berbentuk software, akan tetapi bisa juga berbentuk software seperti program-program komputer yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. Pada penelitian ini menghasilkan produk berupa bahan ajar yang berbentuk e-modul atau modul elektronik, di mana menggunakan problem based learning pada pembelajaran IPA dengan materi panas dan perpindahannya di kelas 5 SD. Hal ini dapat membantu guru dalam menjelaskan materi pembelajaran pada saat melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas dan membantu siswa agar lebih mengerti dan paham pada materi panas dan perpindahannya dan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Prosedur penelitian dan pengembangan pada tahap ini akan mendeskripsikan langkah-langkah dalam merancang pengembangan desain pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA agar nantinya menghasilkan produk berupa e-modul yang ideal. Langkah-langkah yang digunakan dalam proses merancang pengembangan atau metode penelitian pengembangan memuat 3 komponen utama, yaitu yang pertama model pengembangan, yang kedua prosedur pengembangan, dan yang ketiga itu uji coba produk. Deskripsi dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Model pengembangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan suatu produk yang berupa media pembelajaran yang menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Brock and Gall yang meliputi 10 tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yaitu Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua itu ada planning atau perencanaan, dan ketiga ada develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal, dan keempat ada preliminary field testing atau uji coba lapang awal, dan kelima main product revision atau revisi hasil uji produk, dan keenam main field testing atau uji coba produk utama, dan ketujuh operational product revision atau revisi produk, dan yang kedelapan itu ada operational field testing atau uji coba lapang skala luas atau uji kelayakan, dan yang kesembilan itu final product revision atau revisi produk final, dan ke-10 atau yang terakhir yaitu dissemination and implementation, yaitu diseminasi dan implementasi. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan di atas, maka dapat digambarkan sebagai gambar berikut. Kita memasuki tahap kedua, yaitu prosedur pengembangan. Berdasarkan model pengembangan dikembangkan oleh Brock and Gall, maka prosedur pengembangan dalam penelitian ini dilakukan sebagai langkah-langkah berikut. Yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap pertama ini, peneliti mengumpulkan data yang didapat dalam observasi dari lapangan maupun studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Karena peneliti mengambil sampel di kelas 5 SD, Negeri 15 7020 Perdamaian, maka peneliti akan menggali berbagai data dengan melakukan observasi kelas. Selain itu juga, peneliti juga melakukan wawancara kepada guru kelas yang mengajar di kelas 5 SD. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan kajian-kajian pustaka dan literasi yang relevan untuk menjadikan landasan melakukan pengembangan. Langkah awal untuk merancang pengembangan desain PBL agar menjadi desain yang dapat meningkatkan minat, kreatif, kritis, dan kenyamanan anak didik pada mata pelajaran IPA. Seperti halnya pada semua peneliti adalah berangkat dari potensi dan permasalahan. Oleh karena itu, langkah ini menjadi penting dalam penelitian pengembangan agar bisa mengangkat permasalahan dan penyelesaian permasalahan secara holistik atau memiliki potensi holistik. Selanjutnya itu yaitu perencanaan. Penelitian melakukan beberapa langkah dalam tahap perencanaan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah merencanakan produk yang akan dihasilkan dan merancang produk pengembangan, juga uji coba produk. Dalam merancang produk yang akan dihasilkan, pengembangan menetapkan beberapa hal, yaitu menentukan tujuan dari penggunaan produk, menentukan siapa pengguna produk, dan yang terakhir itu menentukan komponen-komponen produk dan penggunanya. Berlanjut kepada pengembangan draft dan produk awal. Pada tahap ini, penelitian menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, alat evaluasi pembelajaran, dan handbook. Dalam pengembangan produk ini dapat berupa e-modul. Pada tahap ini, produk masih berupa draft kasar, akan tetapi komponen-komponennya sudah disusun lengkap dan sesempurna mungkin. Komponen-komponen dalam penyusunan e-modul berupa pembuka e-modul, masalah kontekstual, menu utama e-modul, materi pembelajaran, dan latihan. Kita masuk kepada uji coba lapangan awal. Pada tahap ini, peneliti dapat menguji produk pengembangannya di lapangan. Selama pengujian ini, peneliti meminta para ahli untuk mengoreksi apa yang kurang dalam e-modul yang telah dibuat oleh si peneliti. Dan selanjutnya itu masuk kepada penyempurnaan hasil uji coba awal. Setelah melakukan uji coba lapang awal, maka peneliti bisa memperbaiki produk yang dikembangkannya, seperti menambahkan kegiatan aktivitas siswa, bobot materi, atau soal-soal evaluasi secara desain yang lebih menarik sesuai dengan saran atau masukan
baik dari guru kelas maupun dari ahli isi dan ahli desain. Dan kita masuk kepada uji coba lapangan. Setelah melakukan revisi dan memperoleh produk yang lebih sempurna, peneliti bisa menguji kembali produk yang telah diperbaikinya. Uji coba dan penyempurnaan materi pokok belum memperhatikan kelayakan dalam konteks populasi. Selanjutnya itu penyempurnaan produk yang telah disempurnakan. Sesuai dengan hasil uji coba lapangan, peneliti bisa memperbaiki produknya menjadi lebih sempurna. Kita memasuki uji pelaksanaan lapangan. Setelah melakukan penyempurnaan produk, maka peneliti harus mengujikan kembali produk yang telah dikembangkannya untuk mengetahui kelayakan keberhasilan produk tersebut ketika digunakan di lapangan. Dan selanjutnya itu penyempurnaan produk akhir. Setelah diuji, dicobakan di lapangan secara langsung, hasil penyempurnaan produk ini bisa dikatakan sebagai final produk dalam proses penelitian dan pengembangan ini. Di sini ada desimilasi dan implementasi. Setelah melakukan penyempurnaan, penelitian bisa melakukan desimilasi dan implementasi. Desimilasi adalah penyebarluaskan produk untuk disosialisasikan kepada seluruh subjek, bisa melalui pertemuan, jurnal ilmiah, dan memantau distribusi dan kontrol ilmu. Setelah desimilasi, maka setiap sekolah bisa menggunakan produk di tempatnya masing-masing. Namun, karena keterbatasan waktu yang dihadapi oleh peneliti, maka pada tahapan ini tidak bisa dilakukan oleh peneliti. Jadi, produk pengembangan ini implementasinya hanya sebatas di SD Negeri 1570-20 Pardamian. Kita masuk kepada tahap uji coba produk. Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk sebagai dasar untuk menetapkan kevalidan, keefektifan, dan kemenarikan produk yang dihasilkan. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk uji coba dalam penelitian pengembangan ini antara lain adalah desain uji coba. Uji coba dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat kemenarikan, validitas, dan efektivitas produk. Produk berupa buku ajar pembelajaran yang diuji dari tingkat validitas, kemenarikan, dan keefektifannya. Tingkat validitas dan kemenarikan bahan ajar diketahui melalui hasil analisis kegiatan uji coba yang dihasilkan melalui beberapa tahap, yaitu validitas oleh ahli materi, validitas oleh ahli media pembelajaran, validitas oleh ahli bidang studi IPA, uji coba program, uji coba kelompok kecil, dan terakhir itu uji coba lapangan. Kita masuk kepada subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah ahli isi materi, ahli media pembelajaran, guru kelas 5 SD Negeri 1570-20 Pardamian. Dapat dijelaskan bahwa kondisi subjek penelitian ini adalah siswa yang memiliki karakter yang cukup kompleks, sehingga perlu adanya pembelajaran yang dapat membuat siswa itu aktif. Pendekatan yang cocok dilakukan dalam materi panas dan perpindahannya ini adalah problem based learning, karena di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang mampu mengarahkan siswa untuk bersikap aktif dan mandiri. Hal ini dapat dibuktikan dalam peningkatan hasil belajar siswa melalui pengembangan bahan ajar e-modul pada pembelajaran IPA tentang panas dan perpindahannya berbasis problem based learning. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Pada kebutuhan penelitian pengembangan ini, laporan kuantitatif dapat digabung dengan kualitatif. Data kuantitatif diambil dari penyebaran angket dan hasil dari pencapaian belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan produk bahan ajar. Data kuantitatif dikumpulkan melalui angket dan teks. Berikut penjelasannya. Yang pertama,
penilaian penelitian oleh ahli isi materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Dan kedua, penilaian siswa terkait dengan kemenarikan bahan ajar. Yang ketiga, hasil tes belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan bahan ajar, hasil pengembangan free test dan post test. Dalam kualitatif dikumpulkan melalui yang pertama yaitu wawancara dengan guru kelas terkait dengan informasi pembelajaran di SD Negeri 157020 Perdamaian. Dan kedua itu masukan, tanggapan, dan saran perbaikan berdasarkan penilaian ahli yang diperoleh melalui wawancara ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran, dan siswa kelas 5 SD Negeri 157020 Perdamaian. Instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya berupa hasil wawancara, angket, tes perolehan hasil belajar. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari respon yang lebih mendalam. Angket digunakan untuk pengumpulan data terkait dengan tanggapan dan saran dari subjek validator ahli dan subjek sasaran uji coba. Selanjutnya digunakan untuk revisi. Sedangkan tes perolehan hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil pemahaman siswa dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dengan hasil post-test yang menunjukkan keefektifan belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar IPA berbasis problem based learning. Dan yang terakhir itu yaitu adanya teknik analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini mempunyai 3 teknik, diantaranya analisis pembelajaran, analisis deskriptif, dan analisis hasil tes. Yang pertama yaitu ada analisis isi pembelajaran. Analisis dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan KD, indikator pencapaian untuk menyusun isi materi bahan ajar yang dikembangkan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pengembangan bahan ajar IPA berbasis problem based learning. Dan yang kedua yaitu ada analisis deskriptif, di mana analisis ini dilakukan pada saat uji coba. Data dihimpun dari penilaian angket, penilaian terbuka, dan angket penilaian tertutup untuk memberikan kritik, saran, dan masukan perbaikan. Hasil dari analisis deskriptif ini digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan, keefektifan, dan kemenarikan produk hasil pengembangan yang berupa bahan ajar IPA kelas 5 untuk menghasilkan hasil tanggapan dari validator menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan P persentase kelayakan, X jumlah total jawaban skor validator atau nilai nyata, XI jumlah total jawaban tertinggi atau nilai harapan. Penilaian dari validasi menggunakan konversi skala tingkat pencapaian karena dalam penilaian diperlukan standar pencapaian skor dan disesuaikan dengan kategori yang telah ditetapkan. Berikut ada kualifikasi tingkat kelayakan berdasarkan presentasi. Tingkat pencapaiannya itu jika dimulai dari apabila modul yang diujikan mencapai tingkat persenan 80% sampai 100%, maka modul tergolong kualifikasi valid. Apabila modul yang diujikan mencapai tingkat presentasi 60% sampai 79%, maka modul tergolong cukup valid. Apabila modul yang diujikan mencapai tingkat presentasi 40% sampai 59%, maka modul tergolong kualitatif kurang valid. Apabila modul yang diujikan mencapai tingkat presentasi 0 sampai 30%, maka modul tergolong tidak valid. Berdasarkan tabel di atas, penilaian dikatakan valid jika memenuhi syarat pencapaian mulai dari skor 60 sampai 100%.
Analisis data hasil tes yang digunakan untuk mengukur perbandingan hasil belajar. Dalam uji coba lapangan dilakukan menggunakan eksperimen dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah memakai metode mengajar baru. Sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang sedang mendengarkan seminar proposal saya. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, baik dari perkataan dan tingkah laku, dan semoga dapat dimaklumi oleh para pendengar sekalian. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.